Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini di ruang diskusi bersama simposium, di pertemuan atau ke edisi berapa ini? 194, ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, mari tetap kita haturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bagi yang Islam ya. Dan yang kedua tetap selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Dan selebihnya ya, ini mungkin adalah kesempatan pertama saya bergabung langsung menjadi mungkin ya pemantik, akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka ruang dialog kepada yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi pembahasan pada 1 bulan Januari ini khususnya itu kan membahas tentang filsafat etika. Jadi di dalam filsafat etika sebenarnya kalau berbicara tentang tokoh-tokoh filsuf itu banyak banget. Dan yang sudah kemarin-kemarinnya sudah dibahas ya. Yang pertama dari Max Weber, di mana Max Weber itu berbicara tentang etika Protestan, dan di sana adalah juga menilai etika Protestan itu terutama dalam Calvinisme. Di dalam Calvinisme itu lebih cenderung kepada bagaimana kalau manusia hari ini itu mampu untuk memberikan kemampuan dalam mengumpulkan kekayaan, maka itu yang akan memberikan atau berdampak kepada dia di akhirat juga. Jadi kesuksesan dia di dunia itu juga akan mendapatkan kesuksesan di akhirat kalau di Max Weber. Dan yang kedua di Spinoza, itu secara khusus juga berbicara tentang etika, di mana itu lebih kepada teologi kepada agama Kristennya. Dan ada pernyataan tidak ada suatu kebebasan yang benar-benar bebas kepada manusia, karena manusia itu tidak akan pernah bisa bebas, karena kebebasan yang hakiki adalah milik Tuhan, kata Spinoza. Dan manusia itu masih dikungkung oleh emosi dan perasaan-perasaannya, sehingga tidak akan pernah ada yang namanya manusia bebas. Dan itu yang diterangkan oleh Spinoza dalam filsafat etikanya. Dan pada kali ini itu kan kita akan membahas tentang salah satu filsuf juga, dengan beberapa pemikirannya, yaitu tentang Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini salah satu filsuf empiris, dan dia juga setelah pernah sekolah di University Oxford, dia cenderung kepada filsafat etikanya juga, atau biasa kita istilahkan dengan filsafat amoral. Lanjut. Ya, terima kasih Kipas. Pengertian banget. Dan Jeremy Bentham ini bidangnya adalah pemikiran tentang moral, dan basicnya adalah politik atau juga hukum. Karena bidangnya dia sejak dia kuliah menjadi mahasiswa di University Oxford, dia menjadi mahasiswa yang berjurusan hukum. Dan mungkin dari tema kali ini yang dibawakan adalah tentang
Sulit banget ini. Utilitarianisme, utilitarian katanya. Dan mungkin bagi saya seorang Bentham ini, dengan sebutan Benthamnya saya sebut sebagai filsuf kuantitatif, karena beberapa hal-hal pemikirannya yang cenderung kepada apa ya namanya, perhitungan-perhitungan, pertimbangan-pertimbangan terhadap manusia-manusia. Dan di sini pemikirannya itu terbentuk, yang pertama mungkin bagi saya pemikirannya itu terbentuk karena memang dia bidangnya dalam bidang hukum, mahasiswa hukum. Dan yang kedua, pada waktu itu keadaan pada masa Jeremy ini ada banyak ketika dianalisis lagi oleh Jeremy, ternyata dalam kepemerintahannya pada waktu itu banyak sekali yang memiliki kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dikatakan tidak adil lah kepada masyarakatnya, kepada publik. Dan yang ketiga, ia kan juga menjadi penulis waktu itu. Dia banyak menulis tentang etika, dia juga banyak menulis tentang hukum, lebih-lebih tentang politik-politik yang mungkin isi tulisannya adalah memberikan formula ataupun mengkritisi pemerintahan pada waktu itu. Dan dia juga pernah menjadi pemimpin dalam suatu kelompok filosofikal radikal. Dan dalam kelompoknya itu lebih menyoroti kepada persoalan pendidikan, hukum tentang aktivitas seksual, korupsi dalam institusi publik, dan lain-lain. Ya, pemikiran dari Bentham ini juga disebutkan bahwa Bentham ini dipengaruhi oleh filsuf Prancis sebelum revolusi dan mampu mempengaruhi sosialisme Inggris pada abad ke-19. Dan sekilas bagi saya ketika berbicara tentang utilitarianisme, ini berbicara tentang konsekuensi-konsekuensi yang perlu manusia-manusia pada waktu itu, dan dikatakan juga masih sangat relevan pada hari ini. Tentang teorinya itu yaitu bagaimana manusia itu mampu mengimbangi ataupun mengetahui konsekuensi dari tindakan dan perbuatan yang akan dia lakukan. Semisal ketika utilitarianisme itu lebih kepada atau lebih cenderung lebih mendapatkan bagaimana manusia lebih bisa mendapatkan kebahagiaan secara global, lebih banyak gitu, tidak hanya didapatkan oleh secara pribadi. Dan itu sekilas dari yang dikatakan utilitarianisme. Ya mungkin ya oke lah, gak apa-apa untuk sekarang saya bisa sebutkan saja pemikirannya, dan terlebih kita nanti bagaimana kita juga mampu memberikan pendapat yang berbeda akan filsuf Jeremy ini, supaya tidak terkesan monoton kita berbicara tentang biografi dan pemikirannya yang seperti apa. Kiranya tidak apakah masih relevan atau ada kecenderungan lain dari pemikiran Jeremy. Oke. Jadi kunci pemikiran dari Bentham ini dalam konsep utilitariannya adalah seperti tadi, the greatest goods of the greatest number. Ya, kebaikan terbesar adalah jumlah yang terbesar. Dan itu diterapkan dalam bidang
moralitas individu. Kebijakan politik misal kayak kebijakan hukum dan sosial. Dan dalam hal itu, pedoman kebijakan publik Bentham ini mengambil pepatah filsuf Skotlandia, Irlandia, yang mana tindakan yang terbaik itu memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. itu yang yang diambil oleh Jeremy Bentham terkait utilitarianisme ini. Dan utilitarianisme ini karena pada hari ini kita membahas tentang etika, karena ya apa sih kok bisa utilitarian ini termasuk daripada kumpulan ataupun ilmu-ilmu tentang etika. Ya karena utilitarian ini membahas tentang bagaimana mendapatkan kebaikan secara bersama, dan itu disebut sebagai moralitasnya seperti itu. Dan utilitarian ini dapat kita ambil hikmahnya dari konsep pemikiran Bentham ini. Ya seperti misal, sudah berapa persenkah kita sudah melakukan kebaikan yang kita sebut kebaikan? Apakah itu benar-benar kebaikan yang kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya? Dan sudah seberapa persen itu dianggap kebaikan? Dan seberapa persen juga orang-orang yang memberikan pendapat yang sama tentang kebaikan itu, yang pada akhirnya itu yang akan memberikan kebahagiaan juga kepada orang lain. Ya saya contohkan ketika saya meminum kopi sekarang, apakah makanya ini yang juga termasuk dari termasuk dari perbedaan pemikirannya Bentham dengan filsuf-filsuf yang lain. Karena berbicara tentang kebahagiaan itu, ya kita ketahui bahwa tidak akan pernah ada yang sama dalam mendeskripsikan, khususnya mendeskripsikan tentang kebahagiaan itu sendiri. Jadi berbeda-beda, seperti saya meminum kopi. Ya. Iya, benar. Jadi nyaman deh mulai minum kopi. Kalau saya minum kopi hitam, saya bahagia. Akan tapi ada juga yang bahagia ketika minum teh. Dan itu salah satu contoh mungkin perbedaannya dari Jeremy Bentham, tidak memberikan utilitarianisme secara, ya oke lah, utilitarianisme ini kan pandangan yang secara luas bagaimana manusia dapat hidup bahagia secara utuh, bahagia secara global dan semacamnya. Akan tapi itu juga dalam beberapa pandangan-pandangan, misal kayak dari hak asasi manusia. Dan ya di sini juga saya sedikit beberapa mencatat tentang utilitarian. Bahwa utilitarian ini lebih kepada kesimpulannya, bukan kesimpulan sih. Pada akhirnya itu bisa dikatakan hasil dari keputusannya itu dihasilkan, kalau saat ini bahasanya mungkin votingan lah gitu. Voting, satu keputusan itu akan bisa tercipta ketika suatu voting itu sudah terbentuk. Misal kita melakukan kita memikirkan suatu hal, dan itu banyak sekali yang kontra, dan bagaimana kita menciptakan solusi itu? Solusinya adalah kita memberikan beberapa pilihan, dan pilihan itu beberapa pilihan juga dianggap suatu pilihan yang benar,
dan benarnya itu bukan hanya beberapa orang saja kan, tapi semuanya harus setuju gitu. Dan itu yang disebut voting. Dan itu kesannya seperti itu dari utilitarianisme. Dan itu cukup sama dengan filsafat kebahagiaan eudaimonis. Bahasa-bahasa bahasa-bahasa dulu itu cek melarat ya. Iya. dan eudaimonis ini diartikan sebagai orang yang menganggap bahwa kebaikan tertinggi itu adalah kebahagiaan. Dan itu cukup sama, saya katakan itu cukup sama dengan filsafat kebahagiaan dari teorinya Jeremy ini. Dan ini juga saya catat bahwa ada ataupun terdapat keambiguan dari ini dengan realitas yang ada. Semisal kalau utilitarian ini memberikan konsep ataupun tolak ukur kebahagiaan yang begitu luas, tapi dalam kenyataan praktis sekarang malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Ya logikanya aja gini ya. Kalau kita memikirkan kebahagiaan yang secara luas, maka mungkin secara logikanya kita tidak akan bisa menjangkaunya. Ya karena ya masa kita masih mau memikirkan kebahagiaan orang lain sedangkan kebahagiaan kita sendiri masih belum bisa kita atur gitu. Ya mungkin perbedaannya adalah bagaimana kebahagiaan ini kita bedakan antara kebahagiaan menurut pandangan kaum proletar dengan kaum birokrat misal, ataupun pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Nah, ini bedanya. Kalau bagi kaum proletar dalam menentukan kebahagiaan itu untuk menyeluruhkan kebahagiaan itu mungkin cukup sulit dan tidak mudah untuk dijangkau. Akan tetapi kalau konsep utilitarian ini untuk kepada kepemerintahan, untuk kepada pemimpin, itu bagus dan itu masih dikatakan sangat relevan sampai saat ini. Karena khususnya ketika pemerintahan itu tidak memberikan, ya kalau ibaratkan dengan negara kita yang mengambil kebijakan mengambil kebijakan demokratis katanya, demokratis ataupun mengambil paham politik elektoral ya, di mana memiliki hak-hak yang sama, kebahagiaan yang sama, dan harus dalam menentukan kebijakan itu mampu memberikan kesejahteraan yang secara umum. Kalau dalam Indonesia sendiri. Nah, utilitarian ini sebenarnya adalah dalam rangka melanjutkan ataupun meneruskan konsep-konsep hedonis klasik. Yang saya baca-baca itu ya utilitarian ini melanjutkan teori dari hedonis klasik itu. Dalam filsafat moralnya itu bedanya adalah kalau hedonis klasik itu bertolak pada individual sosialnya, di mana itu masih terdapat kemungkinan egoisnya ada. Kalau secara hedonis klasik, ya hedonis klasik itu seperti apa? Kalau di pemahaman kita sejauh ini kan hedonis itu bagaimana kita memberi kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara berstyle. Dengan ya kalau bahasa kampus, kalau kita sudah dihadapkan dengan istilah hedonis, maka
itu adalah mahasiswa yang stylish, rapi, dan paling keren dalam ber iya iya dan intinya iya ya Indonesia ya sejauh ini yang kita ketahui yaitu dan itu masih ya itu katanya masih kalau kalau hedonis klasiknya itu masih bisa dikatakan masih ada kemungkinan egoistiknya. Jadi ya udah, yang penting saya sudah gaya dan tidak terlalu penting untuk gaya-gaya orang lain. Yang penting saya gaya dan ya udah gitu, egois. Dan kalau utilitarian Bentham ini itu bertolak pada visi humanisnya. Visi humanisnya itu diambil secara ya kembali ke tadi, secara banyak, secara luas atau istilahnya secara global. Harus apa ya namanya harus mencakupi banyak orang. Itu bedanya hedonis klasik dengan utilitarian. Dan dalam utilitarian ini mengedepankan kuantitas, yang terpenting adalah bisa diukur, sedangkan kalau kualitas adalah sama dalam beragam bentuk rasa senang. Ya kuantitas ini bukan apa ya? Kuantitas ini ya lebih kepada kebahagiaannya tadi. Misal kayak dalam forum ini terdapat 10 orang dan ya dalam tolak ukurnya itu adalah kuantitas kesenangannya secara bersama. Dan di sini juga saya tuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung didiskusikan setelah ini. Karena memahami utilitarian ini saya rasa tidak cukup untuk saya sendiri. Jadi di sini saya sedikit menuliskan tentang beberapa pertanyaan, yaitu kebahagiaan diukur dari kuantitas masyarakat yang merasakan implikasi kebaikannya, atau bagaimana dengan sekelompok minoritas yang termarginalkan oleh satu kebijakan. Tentu bagi saya itu akan ada eliminasi atau akan ada yang harus dibuang. Semisal kayak kalau Jeremy Bentham ini kan juga terdapat kebahagiaan kayak dia kan memfokuskan kepada kayak beberapa hal juga seperti politik, sosial, dan khususnya kebijakan publik. Dan ketika dikorelasikan ataupun diambil contohnya dalam dalam kebijakan publik, apakah kebijakan itu mampu memberikan kebahagiaan kepada sekelompok minoritas misal? Ketika diambil dari konsepnya Jeremy. Misal satu kebijakan kayak kalau di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam agama, ras, budaya dan semacamnya. Ketika ambil saja satu contoh dalam agamanya. Karena di dalam Indonesia itu mayoritasnya adalah agama Islam, maka kebijakan-kebijakan itu juga akan terkesan dalam memberikan kesesuaian untuk masyarakat Islamnya sendiri. Dan bagaimana kita memikirkan sekelompok kecil nih di dalam Indonesia itu, sekelompok kecil, kaum minoritas lah istilahnya. Bagaimana kebijakan itu mampu juga memberikan kebahagiaan kepada mereka, kaum minoritas. Apakah dalam konsep Jeremy itu mampu atau yang bagaimana?
Dan tentunya kalau dalam konteks hak asasi manusia itu ya udah, kalau kalau itu kebahagiaannya semasih tidak menyalahi kebahagiaan orang lain ataupun tidak mengambil kebahagiaan orang lain dengan cara penindasan dan semacamnya, maka itu sah-sah saja dari konteks hak asasi manusianya. Akan tapi dari hak asasi manusia tidak terlalu apa ya? Ya oke lah, dalam peraturan harus ada kesetaraan gitu. Tidak ada penindasan secara kemanusiaan. Dan kalau ya kan, kalau utilitarian ini lebih apa ya, berbicara tentang kebahagiaannya. Ya yang saya tahu nanti kalau kalau berbicara tentang itu kan tidak semuanya memiliki kebahagiaan yang sama. Mungkin itu dulu ya, tentang konsep utilitarian, lebih kepada kita dialog aja. Karena pemikiran dan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan dan kita aplikasikan dari konsep ini bagaimana gitu. Tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran yang banyak. Ya, saya silakan kepada semuanya mungkin. Langsung saja ya. Saya itu mulai dari tadi itu apa namanya? Pertama saya masih belum masih belum tahu tentang teori apa yang dipakai pemantik itu untuk menganalisis teori yang disampaikan oleh siapa itu? Jeremy Bentham. Kemudian yang kedua, karena memang saya tidak menemukan jenis kelamin dari Jeremy itu, cowok apa cewek gitu kan. Khawatir mukanya di gambar itu cowok gitu, sedangkan jenis kelaminnya cewek gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa perbedaan, pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara aksiologi dan yang ini, yang utilitarianisme ini. Udah itu aja. Ini karena bukan diskusi kuliah ya. Kita lebih baik diskusi terbuka saja. Ada yang membuat saya bising tadi dari pemantik bahwa utilitarianisme itu hedonisme gitu ya. Dan yang membuat saya terkejut juga pemahaman tentang hedonisme itu kayaknya dianu dengan style gitu kan. Ternyata mahasiswa sekarang semakin berkembang. Gak seperti waktu saya kuliah. Ya bikin pemahaman sendiri kan lumayan bagus. Tapi kayak gini sebenarnya, utilitarisme itu hedonis. Itu rata-rata orangnya memang hedonis, tapi hedonis bukan yang kita pahami, hedonis tentang nilai. Artinya kita harus memaksimalkan kebaikan dengan jumlah besar. Kan mereka itu kan dipengaruhi oleh Hobbes. Kalau Bentham itu kan dipengaruhi oleh Hobbes di sifat manusianya dan di utilitas sosialnya Holmes. David Hume itu ya. Ya Hobbes, ya Hobbes. Tuh. Jadi semakin kita itu, artinya utilitarisme itu kan mendorong kita kan untuk selalu yang penting maksimalkan tentang kebaikan. Jadi hedonisnya itu hedonis tentang nilai. Ya. Dalam tanda kutip bahwa selama kita ada di tindakan moral, kita akan membuat kesenangan pada orang lain. Maka kebahagiaan akan dianggap sama ketika kita itu memaksimalkan kebaikan. Cuma sekarang kan bukan persoalan kesenangan, tapi persoalan ketenangan ya. Enggak, ini kalau punya hum kan apa namanya, bahwa kita itu kan dikuasai oleh dua sifat. Kalau nggak sakit ya senang kan kayak gitu. Kalau nggak sakit ya senang.
Yang saya tanya kayak gini sebenarnya. Kita bicara moral ya, atau tindakan individu seseorang ya. Untuk menuju etika itu terkadang kita akan dibenturkan dengan budaya ya. Sedangkan budaya itu menginginkan bahwa ketenangan loh yang penting kan. Sedangkan kita dituntut untuk beretika. Dan dengan etika itu kebaikan demi kenyamanan. Kalau dalam lingkup republik kita bicara filsafat politik misalnya Indonesia, kan konsep utilitarianisme itu gak pernah ada, kemandekan hukum itu gak ada. Jadi hukum itu akan selalu ada, hanya saja dia diganti untuk apa namanya, demi kenyamanan yang lebih penting. Apa namanya, revisi ya. Kan ada revisi undang-undang, gak ada kemandekan hukum. Jadi gak ada yang gak diatur, semuanya teratur gitu. Kalau pakai pendekatan ini hari ini gitu. Sampai kita berstyle perempuan wajib berjilbab misalnya, itu diatur semuanya. Entah itu membuat nyaman atau tidak, itu gak dipertimbangkan. Yang penting ada hukumnya dulu, berarti baru direvisi. Karena untuk kenyamanan yang lain pasti itu akan terjadi atau terbentuk dengan budaya yang menginginkan ketenangan tadi. Nah, kita sekarang itu kan kayak gini Mas. Negara itu kalau kita lihat ya, kita kan akan sering dibenturkan dengan hukum ya, atau etika. Kalau di Madura itu tak tahu tengka ya. Bon tak tahu tengka. Apa gak tahu etika ya. Pertanyaannya itu selalu etika terus, atau cekokannya itu etika terus. Gak pernah gimana kita dipikirkan kita itu bahagia kan kayak gitu. Karena kita harus diajari kebahagiaan ya. Bukan etikanya terus, bukan tengkanya tok. Loh, orang itu yang beretika itu rata-rata terpaksa. Kan iya. Di kampus ada apa namanya kalau bukan. Apa kalau undang-undangnya kode etik? Itu kan berbentuk hukum, bukan bertanya bagaimana mahasiswa itu supaya nyaman belajar. Tapi kemauannya siapa kan kode etik itu kan? Kepentingannya siapa? Itu kan selalu kita anggaplah dibodohi seperti itu dari dulu ya. Kan iya kan? Apalagi yang kemenak itu dilarang pakai celana. Alasannya apa? Gak ada alasannya. Perempuan gak boleh pakai levis sih boleh. Ya yang Madura itu kan gak ada alasannya kan, perempuan gak boleh pakai levis. Apa gitu alasannya? Atas dasar kebahagiaan seseorang apa? Justru kan lebih enak pakai levis cewek-cewek itu, menghindari kemudahan untuk iya, biar tidak terjadi kekerasan seksual ya. Karena lebih tebal levis ini Mas. Kalau dicubit levis itu gak terlalu sakit. Kalau pakai rok tipis-tipis itu sakit. Enggak, artinya bagaimana dengan adanya konsep utilitarianisme ini memandang suatu fenomena yang kan sudah biasa itu dilakukan oleh kita, tapi kita selama ini diam dan gak berani untuk menolak kan kayak gitu. Sehingga nanti pola pikir kita, terutama Indonesia, itu selalu tanya, pertanyaannya kayak gini mesti, Mas Banu, kamu sudah sukses ya? Pasti pertanyaannya kayak gitu kan, nggak pernah, Banu apa kamu sudah bahagia hari ini kan kayak gitu, dengan hidupmu sendiri kan?
Mesti ada aturan-aturan seperti itu yang mengikat, gak pernah memandang kebahagiaan gitu. Kan iya kan? Kita tengkah itu ya, tengkah ya. Kan ada istilah kalau di Madura itu tengkah. Dengan alasan apa namanya? Akhlak. Nah, akhlakul karimah kayak gitu. Tanya dulu. Saya kadang bingung mikirkan kayak gitu kan. Demi apa gitu kan? Akhlak itu demi apa misal? Moral itu demi apa? Pasti banyak demi-deminya, ada demi kebahagiaan kan ya. Utilitarisme yang penting kita wajib berakhlak, kita wajib bermoral demi kebahagiaan kita bersama. Kayak gitu tadi bahasanya. Kayak gitu Mas ya. Demi kebahagiaan kita bersama. Menarik kalau sampean bahagia pakai minum kopi, saya bahagia dengan minum susu. Sifat manusia Mas. Sifat manusia itu akan memaksakan kehendak apa yang saya alami untuk dialami orang lain juga. Kan ya. Saya minum kopi, saya akan mendorong Mas Saiful untuk minum kopi juga. Buktinya kalau kamu bertamu, kalau saya senengan kopi pasti disuguhin kopi. Yuk kopinya kan, enggak tanya duluan, kamu mau teh? Enggak, kamu teh atau susu kan kayak gitu. Lah, benturan-benturan itu terjadi di tengah-tengah kita kan ya. Dan biasanya kebahagiaan itu dimiliki oleh segelintir elit gitu. Kalau saya memang orang yang gak bermoral, gak percaya saya moral gitu. Ya saya pribadi gak percaya. Yang penting ukurannya saya bahagia, yang di samping saya bahagia, ya udah. Kayak gitu, mudahnya kan kayak gitu Mas. Sampean mau ngerokokan di samping saya kan saya bahagia, ya gak masalah. Kalau saya gak bahagia, ya silakan menghindar, kan kayak gitu. Jangan maksa. Jadi kan enak tuh. Iya kan, ngerokok depan anak kecil cuman. Ya kalau anaknya gak mau, ya udah kita menghindar. Atau anak kecilnya dijauhkan. Kan mudah. Tapi diproses ke dalam, kemudian dijadikan dalam tanda kutip hukum, semuanya harus ikut. Kan iya. Muncullah kode etik. Kalau kode etik itu gimana? Harus rapi kayak gitu. Mentang-mentang saya dulu PAI misal, nggak boleh menyingsingkan baju. Kok bisa itu? Kalau gerah gimana kan? Lagi ya. Kan pola pikirnya, saya ini enggak, kalau PPL itu kan pakai baju putih. Setiap hari masuk, baju putihnya satu. Kalau kotor kan jelek juga. Jadi harus disingsingkan kayak gitu kan. Itu dapat nilai D kan. Itu kan lucu. Jadi kita semua ini gak berani membantah hal-hal seperti itu. Kan iya. Jadi kebahagiaan kita ternyata dapat diatur oleh relasi kuasa Mas. Kan iya, kita dipaksa untuk bahagia dengan itu. Mas Suhud cuman pakai sarung kan. Bukan masalah suruh siapa, dia kan bahagia dengan pakaian stylenya seperti itu kan. Tapi awalnya kan dipaksa untuk pakai sarung, sehingga kebahagiaan ternyata itu dapat diatur oleh relasi kuasa, baik oleh orang tua yang lebih berkuasa, senior, kan kayak gitu. Besok kalau ikut diskusi saya wajib pakai alma mater misal. Kan ternyata lama-lama memang kok bisa kayak gini kan, lama-lama gerah misal, tapi lama-lama terbiasa juga nyaman kan kayak gitu. Tapi kata saya tadi bukan persoalan kenyamanan ketika ada unsur budaya, tapi persoalan ketenangan. Kan iya, kita nggak tenang kalau kita untuk tidak pakai atau tidak mengikuti hal perintah-perintah tersebut. Nah, gimana utilitarianisme itu berbicara terhadap persoalan-persoalan ini?
masih banyak fenomena-fenomena kita itu yang ya, sampean tahu kasus kemarin apa itu yang sedang gugat cerai Vena itu ya, yang gara-gara asam lambungnya kambuh, asam lambungnya sedang kambuh, kemudian diajak hubungan seksual sama suaminya dan tidak mau, dihajar sampai keluar darah ya kan. Karena suaminya sudah berpikiran kamu gak boleh nolak kan, kayak gitu kan. Itu moral kan gitu. Tapi mengganggu kebahagiaan yang perempuan kan, asam lambungnya kambuh gitu. Tapi Mas, kalau di agama itu harus harus ikut kan ya. Enggak kan, teks hadisnya yang dipahami oleh ya kaum-kaum kita lah, kaum-kaum akan dilaknat oleh malaikat ya kalau ketika dipanggil, sekalipun dalam keadaan nyuci kan ya. Kita lupa bahwa kondisi psikologi dalam keadaan nyuci itu tidak dipertimbangkan. Berarti perempuan kalau sedang nyuci kan sehat-sehat. Kayak gitu. Sehat-sehat saja kan. Gak ada gejala apa. Buktinya dia nyuci. Kalau lagi misal diajak kan, alasannya kan etika tetap, dan etika dilarikan ke agama. Memang secara psikologis untuk membungkam seseorang itu tinggal kita bawa hal yang anggap dia itu lebih besar daripada dirinya. Saya ingin membungkam Banu, bawa aja nama Tuhan, misal Banu, kamu akan dibahagiakan oleh Tuhan kalau kamu pakai kopiah misal. Banu akan ikut. Itu akan bungkam kalau. Jadi kata-kata moral dan etika itu sering terjadi pembungkaman juga, kan ya? Kayak gitu kan? Itu psikologi sudah. Saya mau menaklukkan Saiful, lawan bicara, dia dengan lawan bicara ya sudah. Saya gak hancurkan karakternya dulu. Saya bawa yang lebih besar. Kamu harus mendekat dengan Tuhan, dan Tuhan itu senang orang yang bersedekah. Ayo sedekahkan mobilmu, kan kayak gitu. Jadilah kasus pahit tren sembarangan itu kan bikin capek gitu kan terhadap kondisi agama kan. Kan capek Mas. Tiap hari kita mendengar televisi itu agama yang gaduh gitu kan. Nah, dengan ada filsafat utilitarianisme seperti ini, kita harus mencari solusi-solusi yang terbaik lah. Nah, gimana caranya? Itu yang terpenting. Nah, itu sekedar dari saya ya. Mungkin dari yang lain. Oke. Jadi kalau berbicara tentang hedonis tadi yang di awal, emang ada hubungannya karena hedonis itu kan apa ya namanya? Dalam istilah mahasiswa itu adalah kebahagiaan mereka dalam bergaya. Apa ya? Iya, apa ya namanya? Hedonisme. Mahasiswa kalau berbicara tentang mahasiswa yang hedonis. Mahasiswa yang mementingkan, anggaplah istilah sederhananya adalah bagaimana mahasiswa itu mementingkan kesenangannya mereka tanpa tanpa mengingat tujuannya mereka kuliah selain mencari ilmu itu apa gitu. Cari cewek. Bisa. Jadi kembali ke pengertian daripada sebuah utilitarian ini, sebenarnya kok bisa itu dikaitkan dengan etika, karena yang dipertimbangkan itu adalah konsekuensinya katanya dari Jeremy. Konsekuensi anggaplah kalau dari tadi itu berbicara tentang kenyamanan, ketenangan, atau lebih-lebih kepada kebahagiaan. Akan tetapi itu masih dibatasi oleh yang namanya kebaikan.
walaupun ini sudah dikatakan sebagai kenyamanan, apakah ini baik untuk orang lain ataupun ini baik untuk orang banyak? Dan itu yang menjadi pembatas daripada sebuah utilitarian ini. Jadi kan pengertian secara atau pandangannya secara etis itu disebutkan bahwa itu dapat memberikan kebaikan ataupun manfaat yang lebih besar ataupun yang paling besar lah untuk orang banyak. Jadi kalau kalau diambil secara beberapa hal saja, satu dua hal saja, berbicara tentang kenyamanan, kembali ke tadi akan selalu memberikan pernyataan yang berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Akan tetapi yang itu akan bisa dibungkus lagi tentang kenyamanan ketika dipertimbangkan konsekuensinya dalam ranah kebaikannya. Nah, kebaikan ini yang mungkin saya sedikit ambigu karena kebaikan ini diambil dalam konsep agama atau non agama. Tentunya kalau basisnya agama masih masih kembali lagi kepada aturan-aturan yang ada, syariat. Kalau Islam syariat dan sebagainya. Kalau non agama yang komunis lah, itu yang bagaimana gitu. Sementara yang saya tahu dari Jeremy itu partnernya yang mungkin juga hasil pemikirannya itu dari rembukan ataupun diskusi-diskusi mereka adalah orang-orang yang non agama. Ya apa mungkin apakah kebahagiaan, kebaikan dan semacamnya itu diambil dari konsep yang dari konsep yang secara sangat liberal atau yang bagaimana gitu. Saya sebenarnya kurang dapat memahami secara utuh dari pemikirannya utilitarian ini, karena yang kalau secara etisnya katanya itu lebih kepada kebaikan dan manfaatnya yang bisa diambil oleh orang banyak. Ya oke lah, bisa diambil dari kode etik yang ada di daerah, kode etik yang ada di kampus. Namun mungkin dalam hal itu tidak boleh ataupun tidak bisa untuk diambil secara khusus, secara personal. Karena kenyamanan kembali lagi kepada kenyamanan memang akan selalu berbeda-beda. Iya, yang kasus tadi apa tadi? Sebenarnya ya apa namanya, ini nyambung dengan Mas Aang barusan itu. Saya hanya ingin mempertanyakan karena bagi saya itu ketidaktenangan dan ketidakkebahagiaan itu terjadi karena memang kaburnya gagasan gitu. Dari pemahaman yang diambil dari orang lain lalu kemudian dikaburkan secara liar gitu, nggak ngerti apa ini maksudnya gitu. Jadi apa yang dipertanyakan bagaimana solusinya terkait etika ini, karena memang khawatir ada kekaburan daripada etika gitu. Khawatir AKB, TB, program, hukum dan lain semacamnya. Dan itu yang dimaksud dengan kenyamanan, padahal bukan gitu. Atau esorwan di tengka dan lain semacamnya, padahal itu bukan sebenarnya gitu. Jadi titik fokus daripada kajian daripada Jeremy Bentham ini apa gitu, kebahagiaan apa yang dia maksud gitu. Kemudian etika yang bagaimana yang dia maksud gitu. Kenapa saya tanyakan tentang apa bedanya daripada, mungkin ini lebih kepada apa ya namanya, tidak terlalu bebas gitu kan, lebih kepada persoalan nilai itu. Jadi untuk memahami kebahagiaan dari per individu manusia itu kan berbeda-beda gitu. Atau kalau semisal mau dibahagiakan secara umum, buatlah hukum gitu. Hukum yang bagaimana, yang sudah ditentukan secara sendiri-sendiri sepihak atau secara elit saja, atau memang sudah dihasilkan secara musyawarah gitu dan lain semacamnya. Itu maksudnya. Jadi titik fokusnya itu kemana gitu. Dan untuk memahami secara teks, kalau kita memakai teori apa itu,
Seni memahami itu apa itu? Bukan. Seni memahami itu apa? Apa? Bukan stilistika apa deh ya? Apa? Bukan. Ya, kita memahami teks yang disampaikan ataupun kontekstual. Oh, apa? Kontekstual daripada pemahaman teori siapa itu? Jeremy Bentham itu kayak gimana gitu. Karena khawatir, karena mungkin gini. Sekarang itu banyak orang yang memahami tentang teori-teori yang disampaikan tokoh-tokoh lama, tapi kabur gitu. Dan itulah yang terjadi penyebab awal kenapa itu manusia itu tidak bahagia gitu. Kalau saya pribadi sudah bahagia banget sekalipun gak paham tokoh gitu. Kayak gini Mas ya. Anggapan umum kita itu kan hedonisme itu kan mereka yang berpandangan bahwa materi itu atau kesenangan ya, kesenangan dan apa kesenangan hidup itu apa dari materi gitu. Itu hedonisme. Tapi kalau udah berbicara manfaat itu nilai, kan kayak gitu. Kayak saya memandang Mas Akbar itu bukan dari fisiknya. Itu bukan hedonis. Berarti kalau bukan dari fisiknya dari apanya? Dari rohnya bisa. Kan ada kan sekarang itu kalau pacaran yang aku gak melihat kamu itu dari wajahmu gitu. Lah itulah utilitarianisme gitu. Berarti dari hal lain dari materi itu bukan hedonis namanya. Kalau saya kalau nggak cantik males gitu. Karena saya hedonis. Saya mandang kamu dari tetap wajah gitu. Karena saya hedonis. Sehingga pasangan saya harus bermake up. Itu kan kesenangan hedonis. Materi yang kalau hedonis nilai itu enggak. Yang penting kamu itu membuat saya intimasinya ada, membuat ketika mau ada di sisi saya membuat saya senang. Membuat saya nervous misal. Itu kan hedonis nilai kan. Kan kadang kita kalau ketemu dengan lawan jenis ada yang bikin nervous, iya kan ya? Gak enak kan ada rasa lain gitu. Walaupun orang ini jelek cuman. Kan sekarang kan lagi musim-musimnya apa pemahaman utilitarianisme kalau di kita itu di remaja. Rupa itu gak penting, misalkan kayak gitu kan. Gak kan ada kayak gitu kan ya. Yang penting bla 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 bla. Yang penting kamu baik kepada orang tua kan kayak gitu itu sudah kategori utilitarianisme. Kalau saya kamu yang penting rupanya cantik dan kamu harus kaya, kamu baru boleh jadi pasangan saya, baru saya hedonis itu namanya. Karena kesenangan itu diikat dengan suatu materi gitu, hal yang tampak. Kalau roh, yang penting rohnya kamu diterima di sisi Tuhan nanti akan saya jadikan pasangan hidup. Kan itu sudah utilitarianisme, ada manfaat lain di luar materi. Sehingga katanya tadi ada kebaikan, iya kan ya? Kan iya kan? Bukan hanya kesenangan tok, tapi ada kebaikan. Berarti ada hal lain di luar materi tersebut gitu. Nah, kenapa saya bicara etika? Karena etika itu alat ukur kebaikan, Mas. Kita dikatakan baik dan buruk karena ada hukum moral dan etika kan? Kan iya kan? Secara sosial misal. Kalau dalam tindakan sosial kita akan diterima oleh masyarakat asalkan kita itu mengikuti hukum moral masyarakat dan masyarakat mengklaim kita bahwa kita adalah orang yang baik kan kayak gitu. Misal di suatu masyarakat ini punya budaya setiap subuh berjemur misalnya. Nah, kalau kita ikut berjemur setiap subuh, maka kita akan dianggap baik. Walaupun itu akan mengganggu pada orang yang memiliki kebiasaan tidur habis
subuh misalnya. Membuat tidak nyaman kan ya. Kan bentrok antara kenyamanan dan kebaikan. Nah, maka gampangnya sampean kayak gini memahami cara mencari pemahaman utilitarianisme. Kebaikan itu diukur dari mana sih gitu. Bentham itu menganggap baik sesuatu itu baik jika bla 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 misalnya. Kan jelas tuh. Kan iya kan ya? Kalau kita beragama misal, kita akan dianggap baik selama kita mengikuti ajaran agama. Itu kan jelas kan. Ya kalau di Kristen asalkan dia setiap minggu ibadah ke gereja tidak pakai tebusan dosa terus kan. Itu dianggap baik kan kayak gitu. Dianggap baik kalau tidak mau ibadah asalkan menebus dosa sekian juta misal. Ya kalau di Islam kalau Jumat ya harus sholat Jumat, sholat 5 waktu. Itu akan kita akan dianggap baik gitu. Nah, utilitarianisme memandang kebaikan itu gimana? Pasti nanti baik akan dikatakan baik. Rokok ini akan dikatakan baik selama memberikan manfaat misal. Enggak misal selama bermanfaat. Enggak, ini kan ekonomi itu nanti di ekonomi kalau misalnya enggak selama bermanfaatnya. Lah, manfaat itu diukurnya gimana kayak gitu kan. Baru itu nanti ketemu Mas. Karena kita itu apalagi saya beragama Islam. Manfaat itu kan tidak hanya diukur dari segi dunia, di segi akhirat juga kan kayak gitu. Karena doktrin yang saya dapat kayak gitu. Makanya ada sebuah pesan misal dalam agama Islam bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kan ada kayak gitu hadisnya ya. Nah, baru sampai nanti bikin kebaikan dalam utilitarisme bla 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 kayak gini dalam pandangan Jeremy Bentham. Baik itu seperti ini loh. Jika manusia itu gini, kan enak tuh, ya kan ya. Dan bermanfaat jika tidak menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri misal. Ada kejelasan di dalam konsep sehingga nanti kita mudah diskusinya. Itu Mas. Itu sih dari saya. Kalau nanti tambah diskusi lanjut lebih enak. Kalau sekarang kan kita dikatakan bermanfaat kalau kita pakai ukuran ekonomi. Kan iya. Yang penting apa infak itu kan pakai ukuran ekonomi, infak apalagi sedekah membangun ini, bantuan-bantuan apa namanya tuh? Gunung meletus kayak gitu apa? Turun tangan itu apa tuh? Turun sosial itu, relawannya. Tapi gak pernah dikatakan baik orang yang setiap hari senyum kayak gitu kan sama-sama bermanfaat ketimbang marah. Makanya kan di pom bensin tuh kita akan ini kan senyum kan kayak gitu kan, sopan apa dan sebagainya itu. Nah, itu yang nanti kita untuk didiskusikan lebih dalam gitu. Cek. Ternyata saya baru tahu bahwasannya utilitarianisme itu merupakan bagian dari hukum gitu. Karena saya belum baca-baca apa yang akan didiskusikan di hari ini. Cuman membahas tentang utilitarian ya. Tentunya kan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dimana sepengetahuan saya prinsip-prinsip hukum itu ada 3: keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Itu mungkin dari utilitarian pasti akan mengikis dari sumber-sumber dari ketiga tersebut: kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Namun yang jadi pertanyaan saya di sini,
dari pemikiran Jeremy Bentham ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah sebagai seseorang yang menjadi menjabat sebuah pemerintahan agar membuat kebijakan-kebijakan yang mempunyai atau memiliki dari representasi dari ketiga sifat tersebut, kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan? Apa atau justru dari pemikiran Jeremy Bentham ini diperuntukkan ke semua individu? Nah, kalau semisal itu diperuntukkan ke semua individu, tentunya sangat pelik, sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masa dari hal-hal kecil kita harus melakukan sebuah kegiatan apapun itu harus harus ada ketiga unsur tersebut, keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Kan itu sangatlah tidak mengenakan. Memang benar sih, gaya dari hukum itu memang memaksa agar kita tertib. Namun itu yang pertama yang saya ingin tanyakan. Dan yang kedua, dari utilitarianisme ini saya kurang mengetahui sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham ini tentang bagaimana sih sebenarnya utilitarian dari sudut pandang Jeremy secara praktis. Caranya tadi kan ada voting apa seperti itu. Nah, jikalau memang seperti itu, bagaimana sih sebenarnya kalau hal itu? Minta penjelasannya sih agar saya paham gitu. Itu saja sih.